Kembali di NTV Prime, kali ini di segmen Dialog, pemirsa, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 6 wilayah administrasi Kabupaten Kota Jakarta pada hari Kamis kemarin. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara 50,07%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan 39,41% suara dan pasangan Dharma Pongrekun Wardana mengantongi 10,52% suara. Dari hitung-hitungan angka rekapitulasi, mestinya Pilkada Jakarta otomatis berlangsung hanya 1 putaran. Tapi masih ada 2 tahapan Pilkada selanjutnya yang harus dilalui untuk memastikan hasilnya hingga mungkin 9 Desember mendatang. Dan KPU akan melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, kemudian proses penetapan. Lalu pertanyaannya, apakah tim Ridho akan menerima apapun itu hasil pilkada 1 atau 2 putaran di Jakarta nantinya? Dan apakah apa yang akan dilakukan kedua tim ses di masa tunggu penetapan hasil KPU ini? Sudah bersama saya juru bicara Pramono Rano Aldi Perdana Putra di studio. Terima kasih Mas Aldi sudah bergabung, dan melalui sambungan Zoom sudah ada anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya dan juga tim kuasa hukum RK Suswono Pak Muslim Jaya Butar-Butar. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Mas Aldi. Dari tadi saya melihat sudah senyum, sumringah, ketawa-ketawa. Yakin banget 1 putaran, Mas? Yakin lah, kan hasilnya udah keluar. Itu fakta kan? Belum resmi diumumkan tapi. Memang belum resmi, tapi kan berdasarkan fakta bahwa dari perhitungannya aja, dari angkanya aja, alhamdulillah kami 99% menang di seluruh kecamatan, hanya kalah di 2 kecamatan saja kan, di Pasar Rebo dan Cilincing. Jadi sebenarnya kami sudah cukup percaya diri dengan hasil yang diberikan oleh KPUD. Dan ya, jika ada segala sesuatu mungkin yang menjadi hambatan bagi paslon lain, ya silahkan diproses ke Bawaslu atau Panwaslu kan. Karena yang namanya ini semua pasti ada proses dan ada bagian-bagian yang bagian pengawasan. Tapi kalau dari kami mensyukuri apa yang sudah menjadi hasil dan itu sudah menjadi faktanya. Percaya diri banget, nggak akan diutak-atik, nggak ada kekhawatiran itu? Oh enggak dong, karena ini suara masyarakat Jakarta sih. Kami yakin masyarakat Jakarta akan terus mengawal sampai ke hari pelantikan nanti. Oke, Pak Muslim, menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Aldi, percaya diri banget 99,999% pasti menang. Tanggapan Anda? Soal menang, ini kan persoalan 1 putaran atau 2 putaran, kan begitu. Jadi begini, kita nggak lari ke soal 1 putaran atau 2 putaran ya. Kalau soal suara, kita kan sudah tahu suaranya Mas Pram berapa, suaranya Ridho berapa. Konteksnya konteksnya yang kita lihat adalah persoalan-persoalan yang banyak yang timbul yang terjadi di masyarakat. Yang kami tidak persoalan masalah 1 putaran, 2 putaran, sekali lagi kita tunggu hasil rekapitulasi berjenjang dari KPUD Provinsi Jakarta. Nah, terkait itu, nah tinggal nanti KPU di Jakarta. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, yang intinya Mbak Mona, kami melihat banyak persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan. Contoh misalnya Mbak Mona, terkait mengenai banyaknya pemberitahuan yang kami temukan fakta di lapangan. Ya, kami temukan fakta di lapangan dengan beberapa saksi. Ada saksi yang kami interogasi kemudian kami nilai ternyata memang mereka tidak mendapatkan pemberitahuan. Nah, kita lihat tingkat partisipasi masyarakat Jakarta itu Mbak Mona hanya 53%. Artinya ada 47% bahwa rakyat Jakarta tidak mencoblos di TPS. Nah, ini kan jadi satu persoalan Mbak Mona, kan begitu. Nah, tentunya kami menginvestigasi di TPS mana yang kira-kira memang bahwa ada korelasinya terhadap banyaknya TPS yang partisipasinya rendah terkait dengan mengenai pemberitahuan tadi gitu loh. Nah, tentunya saat ini kami lagi mengumpulkan data-data, mudah-mudahan data-data kami komplit nanti, baru kami menyampaikan sikap secara resmi terkait mengenai
persoalan ini apakah nanti mengenai apakah ke MK atau bagaimana nanti akan kami putuskan. Tapi semuanya nanti kami berdasarkan data-data yang kami dapat. Pak Muslim, sudah sejauh mana proses hukum terkait dengan klaim kecurangan, tidak menerima undangan C6 dan lain sebagainya? Karena mengingat KPU sebentar lagi akan mengumumkan hasil pilkada. Nah, persoalan pengumuman hasil pilkada itu dua hal yang berbeda ya. Kami tidak lari ke situ. Terkait dengan KPU dia memutuskan seperti apa, itu hak KPU karena memang itu kan berjenjang ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu tahapan pemilu. Tetapi kami juga punya hak kami gunakan. Artinya apa? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pemberitahuan itu banyak yang tidak didapat oleh masyarakat. Nah, dengan ada kondisi ini, Mbak Sasa kan Mbak Mona juga tahu sendiri juga. Saya pernah menemukan ada jurisprudensi rujukan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2004 bahwa dengan menggunakan C pemberitahuan ternyata memang MK mengabaikan persoalan-persoalan yang bersifatnya formal. Nah, kalau misalnya ditemukan banyak C pemberitahuan yang memang tidak didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini kan ada sesuatu yang memang salah di sini. Nah, ini yang sedang kami telusurin. Dalam waktu singkat akan kami sampaikan terkait dengan, karena teman-teman di tim hukum juga ini sedang melaporkan ke Bawaslu dan ke tempat lain, ke Bawaslu seluruh Jakarta, bahwa ada temuan-temuan mengenai pemberitahuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Oke. Jadi masih dalam proses pelaporan ke Bawaslu dan DKPP ya, Pak Muslim ya? Betul. Baik, Mas Dodi, ini salah KPU katanya. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, KPU tentu saja dalam bekerja rujukannya adalah peraturan perundang-undangan ya. Jadi baik itu Undang-Undang 10 2016 maupun peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara maupun rekapitulasi hasil perolehan suara. Nah, Mbak Mona dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana juga sudah banyak kami sampaikan di banyak tempat bahwa KPU hanya bekerja berdasarkan undang-undang saja. Kalau undang-undang mengamanatkan untuk melakukan penyampaian C pemberitahuan, maka kami lakukan. Dan itu sudah dilakukan oleh KPPS secara berjenjang dan sudah dilakukan rekapitulasi. Nah, jadi persoalan perselisihan hasil pemilu ini kan ada dua hal ya, yaitu proses, yang kedua hasil. Terkait dengan hasil nanti silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan proses apakah itu pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana bisa ke Bawaslu. Sejauh ini kami belum mendapatkan satupun rekomendasi terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Apakah pemungutan suara ulang ataukah ada pelanggaran administrasi karena tidak disampaikannya C pemberitahuan dan sebagainya. Dan kami sudah lakukan rekapitulasi, 90% C pemberitahuan itu terdistribusi kepada pemilih. Artinya apa? 9 dari 10 pemilih itu mendapatkan C pemberitahuan. Adapun yang tidak mendapatkan ada keterangannya, meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah beralih status menjadi TNI Polri dan lain sebagainya. Pada prinsipnya terkait dengan sengketa proses silahkan ke Bawaslu, sengketa hasil silahkan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami tegaskan KPU sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi Mas Dodi, KPU sudah menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel ya, sehingga hasil pleno rekapitulasi kabupaten kota ini sudah bisa diprediksi atau 99,99% satu putaran? Terkait dengan 1 atau 2 putaran, kita tunggu hasil rekapitulasi di tingkat provinsi dan penetapan, ada 2 penetapan Mbak, 1 penetapan hasil pemilihan gubernur, yang akan kami lakukan tanggal 7-9. Yang kedua nanti ada penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hal 1 putaran, atau gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua kalau terjadi 2 putaran. Kapan itu? Kalau tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari setelah MK mengeluarkan BRPK atau Buku Register Perkara Konstitusi. Tapi kalau nanti ada sengketa di MK, maka paling lama 3 hari setelah putusan MK
kami akan melakukan penetapan. Jadi masih panjang sebenarnya proses penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau calon gubernur dan calon wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Menunggu ada atau tidak sengketa di Mahkamah Konstitusi dan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Pak. Baik, artinya Pak Muslim dan tim akan bekerja lebih giat lagi ya supaya hasil pilkada ini sesuai dengan harapan Pak Muslim dan juga tim. Tapi saya penasaran karena tadi sebelumnya sudah sempat dibacakan ada 6 total wilayah ya di Jakarta yang hasilnya memenangkan tim paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Boleh kita lihat grafisnya? Nah, ini dia dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Timur, Selatan, Pusat ya. Semuanya 6 wilayah ini memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Nah, Mas Aldi, apa sih rahasianya strategi? Kok bisa seperti ini hasilnya? Pertama yang harus diapresiasi adalah bahwa ternyata Mas Pram ini dicintai oleh masyarakat Jakarta. Karena dari awal berangkat itu Mas Pram ini persentasenya itu 0,1%. Nggak ada orang yang mungkin tahu, cuman sedikit kalangan, tapi pada dasarnya publik ini tidak mengetahui kan. Nah disitulah, tapi justru karena berangkat dari yang tidak diunggulkan, Mas Pram ini seorang fighter yang benar-benar dia bekerja keras, turun ke akar rumput permasalahan, dan benar-benar tidak menjadi seorang sosok yang seakan-akan tahu Jakarta. Jadi benar-benar ingin mencari tahu dulu Jakarta seperti apa, baru mencoba menawarkan program-program yang sekiranya bisa menjadi solusi. Nah, sekiranya mungkin masyarakat Jakarta saat ini lebih suka kepada karakter yang realistis, yang rasional programnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, Mas Pram ini satu-satunya mungkin ya, tokoh politik yang mampu menurunkan egonya. Terlihat apa? Tidak ada produk mercusuar. Biasanya setiap calon gubernur atau setiap calon presiden ya, setiap tokoh itu pasti ingin mempunyai salah satu peninggalan lah yang terlihat, produk mercusuarnya lah ibaratnya kayak gituan. Mas Pram ini enggak. Produk dia adalah berkelanjutan. Itu benar yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta saat ini, karena capek lah kalau setiap pilkada ada pembaharuan terus, ya kapan selesainya program-programnya. Itu yang kedua. Dan di sisi lagi, dan yang ketiga, Mas Pram ini berhasil menyatukan polarisasi yang terjadi di tahun 2017. Yaitu antara Ahokers dengan anak Abah. Jadi 3 inilah menjadi kesuksesan sehingga dari 0,1% terus grafiknya naik dan akhirnya alhamdulillah real angkanya di 50,07%. Tapi belum terlarut dalam euforia kemenangan kan? Karena Belum. masih ada sengketa yang akan digolkan sepertinya ada oleh Pak Muslim dan teman-teman. Sebenarnya sengketa atau keberatan itu hal yang wajar. Cuman kan ini kan bicara masalah komunikasi politik kalau menurut saya. Saat ini kan yang terlihat adalah opini publik yang dibangun ketidakabsahan pilkada karena partisipannya 47% tidak mengikuti. Harus diingat bahwa pada pilkada DKI itu tertinggi tahun 2017. Itu mencapai 70% karena ada konflik sehingga polarisasi yang tinggi membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke TPS. Itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga tahun ini memang terjadi penurunan. Kenapa? Mungkin orang lelah. Lelah kenapa? Banyak faktor politiknya lah. Mungkin karena ada isu cawe-cawe, ada isu pengontrolan suara, ini segala macam. Sehingga orang capek untuk mengeluarkan hak suaranya ya. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya isu bukan terjadi di Jakarta doang. Jadi nggak bisa tuh penggiringan opini bahwa di Jakarta ini tidak sah. Di Sumatera Utara 50, berapa persen itu golputnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten itu mencentuh 38 ke atas. Jadi sebenarnya ini terjadi di seluruh Indonesia. Tapi apapun itu sebenarnya kita sudah memenuhi ya. Kalau saya yakin pasti KPU mempunyai banyak hal yang menjadi variabel keabsahan pilkada ini berlangsung atau tidak ya. Tapi maksudnya bahwa 4 juta itu pun juga mempunyai banyak, 47% itu juga mempunyai banyak variabel tidak mengikuti pilkada. Contoh misalnya, bisa jadi orangnya tidak berada di Jakarta, terus habis itu berpindah KTP, ya kan? Atau misalnya bisa jadi dia memang tidak memilih golput karena malas. Jadi sebenarnya belum tentu juga dari 47% itu ketika misalnya permintaan diulang kembali, dia akan milih nggak mungkin. Karena nggak ada sejarahnya di dalam Indonesia itu pemilu 100%, di dunia pun juga nggak ada. Yang kita lihat juga di Amerika juga tingkat partisipan politiknya hanya sekitar 50%. Tapi angka golput yang kali ini sangat-sangat tinggi. Nah itu, dan balik lagi, angka golput yang sangat tinggi ini impact-nya bukan hanya di Jakarta doang, tapi di seluruh Indonesia. Banyak faktornya, contoh misalnya karena kita kemarin habis menyelenggarakan Pilpres. Mungkin orang masih jenuh dengan politik Pilpres yang lalu. Terus habis itu, di sisi lain itu dia, banyak isu-isu yang membuat masyarakat ini jenuh. Dan satu hal poin,
mungkin kalau tidak adanya Mas Pram dan Bang Dul, bisa jadi tingkat golput di Jakarta akan lebih tinggi lagi. Karena Mas Pram dan Bang Dul ini merupakan salah satu tokoh yang tidak diduga-duga dan membawa suasana baru, angin segar yang akhirnya orang lebih suka. Dan bisa jadi juga kalau misalnya ternyata kemarin waktunya tidak hanya 2 bulan, bisa jadi angka golputnya berkurang dan angka kami akan lebih meningkat karena kami punya waktu lebih panjang untuk berlari. Baik, Pak Muslim, apakah selain isu dari distribusi C6 yang tidak merata ini, kemudian angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024 ini juga akan menjadi satu alasan untuk Anda menginginkan pemungutan suara ulang? Mbak Mona, begini ya. Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa kalau kita lihat rujukan Mbak Mona ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu putusannya nomor 247 Mbak Mona tahun 2004. Itu terkait kehadiran partisipasi masyarakat rendah di TPS. Nah, ada rendah di TPS, nah ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ternyata di putusan ini kami baca dan kami cermati, ternyata C6 pemberitahuan itu ternyata dengan secara sengaja itu tidak diberikan. Nah, kalau mengkaitkan ini, nah ini kan tentunya saya katakan ini suatu putusan yang ada faktanya bahwa ketika misalnya C6 pemberitahuan ditemukan fakta dilakukan secara sengaja tidak diberikan, dan ini adalah salah satu faktor penyebab partisipasi masyarakat rendah, ternyata oleh MK dikabulkan Mbak Mona. Ada 47 PSU di suatu kabupaten Rokan Hulu atas kasus ini ternyata dikabulkan Mbak Mona. Nah, kembali masalah Jakarta. Nah, tinggal kami mencoba terus menginvestigasi mengenai C6 pemberitahuan. Sampai saat ini Mbak Mona, kami temukan fakta Mbak Mona. Ini bukan fakta kaleng-kaleng, kami punya data. Bahwa punya data, saksi kami punya, dan kami sudah tanyakan secara panjang lebar, apakah punya DPT, terdaftar di DPT, apakah punya KTP, apakah warga setempat, apakah pada saat pencoblosan ada di situ, mereka menyampaikan kami punya apa, semuanya di situ. Artinya, saya tanyakan lagi, pada saat saudara di situ, di rumah, apakah saudara, istri, atau bapak dapat C6 pemberitahuan? Saya sampaikan, kalau bapak saya, ibu saya dapat C6 pemberitahuan. Tapi mereka tidak dapat. Nah, saya tanyakan lagi, bagaimana dengan penggunaan KTP? Kan bisa menggunakan KTP. Mereka sampaikan kepada kita, Mbak Mona, bahwa kami nggak tahu, Pak, bahwa bisa menggunakan KTP. Karena kami, ini gini Mbak Mona, ini kan generasi Gen Z ini, Mbak Mona, ada salah satu ciri khasnya agak cuek, Mbak Mona. Nah, ini yang perlu disosialisasikan oleh KPUD Jakarta. Ini bagaimana ini sosialisasinya? Apakah masif atau tidak? Kira-kira gitu Mbak Mona. Oke, Mas Dodi, KPUD Jakarta sosialisasinya ini belum baik. Evaluasinya bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau koreksi ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip Pak Muslim, tolong jangan dipelintir-pelintir Pak. Baca di amar putusannya, menolak permohonan pemohon karena menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jadi tidak ada PSU di Rokan Hulu karena tidak ada penyampaian C pemberitahuan. Jadi mohon bisa dibaca kembali dan sampaikan kepada publik terkait dengan putusan MK nomor 247 tahun 2024 tersebut. Yang kedua, terkait dengan evaluasi, kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tentu ini perlu penelitian, voting behavior atau perilaku memilih non-voting ini menarik sebenarnya diteliti. Banyak faktor dan variabel, kami tentu tidak bisa menyimpulkan kalau belum melakukan kajian dan studi lebih lanjut. Nanti akan sifatnya asumsi, teori, atau sifatnya hanya wacana. Tapi kami pasti akan melakukan evaluasi untuk perkembangan kualitas demokrasi kita di Jakarta. Mas Dodi, tapi menurut norma undang-undang tidak ada ketentuan bahwa kalau partisipasinya rendah harus diulang, kalau partisipasi kecil harus dilakukan hasil pemilunya tidak sah dan sebagainya. Ini setahu kami
norma undang-undang tidak mengarah ke situ. Tapi oke, kami terima masukan, saran untuk kualitas perbaikan demokrasi ke depan. Oke, bukan hanya omon-omon Pak Muslim nih Mas Dodi, katanya juga mengantongi bukti-bukti kecurangan lainnya ya Pak Muslim ya. Mungkin boleh ditanggapi, apakah siap kalau misalnya nantinya masuk dalam satu proses hukum sehingga menjadi termohon nih dari KPU-nya? Artinya begini ya, kalau kami kan punya saksi-saksi Mbak Mona ya, terkait dengan C pemberitahuan, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mendampingi teman-teman warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan. Nah, hasil investigasi kami Mbak Nana, ada memang warga yang tidak mendapatkan C pemberitahuan di luar konteks apa yang disampaikan Mas Dodi tadi. Mas Dodi tadi menyampaikan bahwa C1 pemberitahuan distribusi itu boleh nggak distribusikan kalau pemiliknya satu meninggal dunia, kemudian pindah domisili, bukan warga setempat. Itu ketentuannya ideal, Mbak Mona. Tapi faktanya di lapangan nggak semanis apa yang disampaikan Mas Dodi. Kenapa? Faktanya sekali lagi saya sampaikan. KPUD Jakarta Timur, Mbak Mona, itu sudah menyampaikan permintaan maaf bahwa memang banyak di pemberitahuan yang tidak diskusi. Bahkan di dalam pernyataannya tersebut, seolah-olah ini Mbak Mona, ini sekali lagi saya sampaikan seolah-olah terkesan menyalahkan teman-teman di bawah, terkesan menyalahkan vendor. Ini kami sampaikan ada buktinya. Ini anggota KPU di Jakarta Timur yang menyampaikan permintaan maaf. Kalaulah tidak ada masalah mengenai distribusi di pemberitahuan, saya yakin teman-teman KPU nggak akan minta maaf, orang tidak ada masalah. Tetapi kalau mereka menyatakan permohonan maaf, nah berarti ada sesuatu yang masalah. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa memang ada masalah terkait dengan belum terdiskusinya C pemberitahuan secara baik. Ini koreksi para teman-teman sebetulnya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Muslim, Mas Dodi, dan juga Mas Aldi ya. Bagaimana nanti tim paslon nomor 3 ini menanggapi kritik dari klaim adanya kecurangan di Pilkada Jakarta. Kita akan break dulu untuk azan maghrib. NTV Prime akan segera kembali. Kembali menyaksikan NTV Prime, masih di segmen dialog. Kita bicara terkait sengketa Pilkada Jakarta, akankah 1 atau 2 putaran. Mas Aldi, ada beberapa alasan yang membuat pasangan Ridho ini mengklaim kalau misalnya ini ada banyak sekali kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Di antaranya adalah pendistribusian C6 atau undangan, ini yang tidak merata, kemudian juga ada peralihan suara, kemudian tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan lain sebagainya. Bagaimana memastikan kalau sengketa atau klaim lawan ini tidak akan memengaruhi hasil KPU? Yang kita lihat kan bahwa alhamdulillahnya Mas Pram dan Bang Dul ini menang 50,07% ya dari perhitungan fakta dari C hasil ya. 0,7% yang kami dapatkan itu suara sekitar 2.900 suara. 2.920 atau 43 saya lupa. 0,07 ya? Iya 0,07. Nah dari 2.900 suara itu berapa persen memang yang bisa? Itu kan angka yang cukup jauh ya. Dan perbandingannya itu 50% plus 2.900 suaranya ya. Dan suara kami dengan suara Ridho pun juga sangat jauh. Kami menang dari seluruh kecamatan dan Kang Emil hanya menang di 2 kecamatan. Balik lagi itu. Nah terus itu fakta yang pertama. Lalu kita bicara yang kedua adalah mengenai C6 pemberitahuan. Sekarang pertanyaannya gini, jangan seakan-akan yang tidak dapat pemberitahuan itu udah pasti nyoblos Ridho semua. Berarti gitu, kita harus mengkilas balik bahwa keyakinan Kang Emil ketika berangkat di Jakarta aja sudah sesumbar bahwa ingin menang 50%, bahkan sampai 58%. Tapi faktanya terjun bebas ke 38%. Seberapa yakinkah orang yang tidak terundang ini akan menyoblos mereka? Jangan sampai nanti orang yang tidak terundang ini malah meningkatkan suara kami yang semakin meninggalkan jauh dari pasangan Ridho. Sebenarnya di situ yang kedua. Terus habis itu lalu yang ketiga juga jangan seakan-akan bahwa kecurangan ini selalu disudutkan kepada yang menang. Ya kan? Bahwa kami juga banyak mengadukan ke Bawaslu, hal-hal yang kami gugat juga bahwa terjadi kecurangan juga kok di pihak-pihak lain. Ibaratnya kayak gitu. Dan ya menurut kami sudah ada namanya Bawaslu, Panwaslu, ya kan Pak KPU sebagai penyelenggara ya kami terus
mengupayakan apa yang terjadi pelanggaran menurut kami itu adalah pelanggaran, kami tetap sampaikan dan kami menghormati apapun hasilnya. Cuman menurut hemat kami bahwa ini sudah terlalu jauh untuk diperjuangkan karena ya lebih baik kita segera bergegas untuk bisa membangun Jakarta menyala. Itu aja sih. Oke, Mas Dodi, apakah gugatan dari Ridho ini bisa berpotensi untuk memengaruhi hasil KPU nantinya? Mas Dodi, boleh dinyalakan audionya? Iya Mbak, udah masuk ya? Ya. Ya, untuk sengketa ini kan hak pasangan calon ya, kami menghormati, silahkan kalau sengketa terkait dengan proses, silahkan ke Bawaslu, sengketa terkait dengan hasil di Mahkamah Konstitusi. Namun kami pastikan tahapan tetap akan berjalan sesuai dengan tahapan, yaitu rekapitulasi secara berjenjang dan akan tuntas di KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 sampai tanggal 9 nanti. Jadi, kalaupun ada sengketa terkait dengan hasil, tentu saja nanti keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang akan menjadi objek sengketa akan kami tetapkan dan kami berikan hak pasangan calon. Misalnya nanti rekapitulasi selesai di malam hari, kami akan tunda skorsing sampai nanti pagi hari supaya hak calon untuk mengajukan sengketa 3 hari, bukan 3 kali 24 jam ya, beda dengan pileg pilpres, itu tetap dapat terpenuhi. Ini bagian dari upaya kami memberikan hak bagi pasangan calon yang adil dan setara. Kalau memang nanti selesainya besok kita buka sore, kalau selesainya malam, kami akan skorsing dan kami penetapan akan dilakukan di pagi hari, supaya 3 hari ke depan pasangan calon yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan lebih proper. Tentu saja ada kesempatan untuk perbaikan 3 hari lagi dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Muslim, mengantongi begitu banyak bukti kecurangan, kemudian angka partisipasi pemilih yang rendah, bagaimana tim Ridho ini melihat legitimasi pemimpin yang terpilih nantinya? Mbak Mona, kami koreksi sedikit ya, terkait apa yang disampaikan Mas Dodi tadi. Mengenai putusan Mas Dodi, itu 247, 2024 Mas Dodi, bukan 2004. Jadi jelas di situ Mas Dodi, ada PSU 47 yang di PSU-kan. Jadi kami bukan memperbaikan fakta Mas Dodi. Jadi ralat sekali lagi. Nah terkait ini Mbak Mona, tadi kan kalau misalnya Mbak Mona ada 47% rakyat Jakarta tidak memilih di TPS, ya Mbak Mona lihat sendiri apakah ini legitimate atau tidak gitu loh. Kan itu persoalan kan. Nah artinya kalau 47% rakyat tidak memilih datang ke TPS, belum lagi ditambah dengan suara yang tidak sah. Nah lalu kami bertanya, ya apakah ini legitimate? Nah artinya apa? Bahwa tingkat ketidakhadiran masyarakat, khususnya Jakarta saya sampaikan tadi, ini memang membawa pengaruh ya sebetulnya, membawa pengaruh. Kenapa memang ternyata rakyat tidak datang ke TPS itu jumlahnya nggak terlalu jauh dengan yang hadir gitu loh. Artinya mereka enggan hadir, nggak mau mencoblos, katakanlah bisa begitu, golput lah kira-kira begitu. Nah bagaimana dengan legitimasinya? Kan begitu tahu. Tapi kembali lagi, semua itu kami serahkan kepada masyarakat Jakarta untuk menilai Mbak Mona. Kira-kira gitu Mbak Mona. Oke, tapi faktanya dari hasil rekapitulasi pleno kemarin, ini hasilnya 6 wilayah di kota, wilayah di Jakarta ini mengunggulkan paslon Pramono Rano. Jadi apa yang akan diperjuangkan di sini, Pak Muslim? Ya, gini Mbak Mona, kita kan tunggu ya rekapitulasi tingkat provinsi Mbak Mona. Karena ada satu kali lagi ya. Artinya kita tunggu rekapitulasi tingkat provinsi. Seperti apa nanti keputusan dari provinsi? Nah tentunya kami akan memikirkan secara dalam. Akan seberubah apa Pak Muslim di tingkat provinsi nantinya? Apa harapannya? Ya gini Mbak Mona, kami menunggu ya, tetap kami menunggu. Karena kami tidak bisa mendahului, tetap kami menunggu apa keputusan dari KPUD provinsi. Karena kan sifatnya berjenjang. Dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi. Nah tentunya sikap bahwa tim Ridho nanti akan kita putuskan setelah KPUD provinsi menyelesaikan semua tahapan pemilu dengan baik. Gitu Mbak Mona. Oke, Mas Aldi, apakah sudah siap kalau misalnya berlangsung 2 putaran, logistik masih aman?
1 putaran, 2 putaran, makin lama jadi komedi putar ini, muter-muter terus. Ya kalau kami sih intinya apapun hasilnya kami siap memperjuangkan, karena yang kami perjuangkan ini bukan hanya sebatas Mas Pram dan Bang Dul aja, tapi kemauan seluruh masyarakat Jakarta. Jadi kami akan siap fight terus apapun yang terjadi, mengawal, karena ya menurut saya keputusan hari ini, hasil hari ini adalah hasil dari masyarakat Jakarta. Itu sih. Oke, jadi sudah siap ya dalam aspek logistik, langkah hukum, kalaupun ini jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi nantinya? Oh pasti, kami sudah sangat siap itu. Dan yang paling pastinya kami sudah menyiapkan untuk segera bekerja 100 hari pertama. Oke, baik. Mas Dodi mungkin menanggapi tadi terkait dengan PSU dan tidak PSU, bisa diluruskan kembali? Tapi apapun itu hasilnya kita harus menunggu hasil keputusan MK, tapi mungkin bisa diperjelas lagi di sini. Iya, tadi yang mengkoreksi putusan MK 247 yang menyebut 2004 Pak Muslim, saya koreksi 247 2024. Saya tahu itu Rokan Hulu. Betul. Muslim Ya. baca putusannya. Konklusinya apa Pak? Menolak apa menerima permohonannya MK? Menolak Pak. Jadi tidak ada PSU di situ. Karena persoalan C pemberitahuan. Jadi silakan mohon dikaji kembali dan menyampaikan ke publik dengan tepat, dan itu mudah di-download putusan MK 247 2024 Rokan Hulu, kesimpulan dari Mahkamah menolak permohonan untuk seluruhnya. Oke, dan jadi tentu, kita sampai sekarang, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang atau pelanggaran administrasi, dan kami yakin sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan Mas perundang-undangan. Dodi, sebentar, saya potong Mas Dodi. Mas Dodi baca lagi di bawahnya amar putusannya Mas Dodi. Mas Dodi baca di amar putusannya, itu jelas Mas Dodi, amar putusannya mengadili. Di situ dalam pokok perkara mengabulkan permohonannya, menyatakan hasil perolehan suara calon, kemudian membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, Mas Dodi. Jadi Mas Dodi itu jangan hanya hafal di konklusinya, ada baca di amar putusannya, Mas Dodi. Tapi itu yang kami sampaikan, Mas Dodi. Baik. Jadi Mas Dodi baca di amar putusannya, bukan konklusi, Mas Dodi. Ya, apapun itu keputusannya, itu nanti di tangan majelis hakim yang terhormat ya di MK nantinya. Oke, Pak Muslim, ini kenapa angka partisipasi pemilih ini yang rendah? Tadi salah satu alasannya juga adalah karena calon yang di-endorse atau calon yang diusung ini nggak laku. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Muslim? Nah, itu tidak benar seperti itu. Kalau dibilang tidak laku, tidak seperti itu. Karena program-program tentunya sudah dijalankan, sudah ada program-programnya. Bukan soal tidak laku, Mbak Mona. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan persoalan bahwa ada partisipasi masyarakat yang rendah, Mbak Mona. Itu kan hampir 47%, Mbak Mona. Coba bayangkan Mbak Mona, ada 47%, Jakarta tidak memilih. Bukan berarti ini seperti yang Mbak Mona sampaikan bahwa nggak laku di Jakarta sampai bilang tidak seperti itu. Itu menurut kami salah besar itu. Baik. Sekarang coba Mas Aldi menanggapi angka partisipasi pemilih yang rendah ya. Sama pertanyaannya, ini artinya calon yang diusung ketiga lah, tidak hanya saja Ridho, tapi tiga-tiganya ini kurang menarik di hati rakyat Jakarta. Kalau saya bisa menyangkal bahwa Mas Pram ini bukan kurang menarik, tapi baru muncul loh. Baru muncul saja sudah bisa memenangkan 1 putaran 50,07% dengan jarak 2 bulan memperkenalkan Mas Pram ke publik. Berarti ini sebenarnya udah start yang bagus. Justru ya maaf ya, bukannya Kang RK ini, Kang Ridwan Kamil ini bukannya tidak laku, tapi dengan banyaknya followersnya di media sosial, 21 juta loh. Mas Pram cuma berapa? Perbandingannya jauh. Terus habis itu popularitasnya pernah dicanang-canangkan sebagai calon presiden Republik Indonesia, yang berarti seharusnya popularitas itu sudah mentok. Semua orang udah pasti tahu Ridwan Kamil itu siapa. Tapi pertanyaannya kenapa hari ini bisa mencapai 39%? Dan masih menyangkal bahwa masih ada 47%, berarti sekitar 4 juta orang yang belum memilih. Balik lagi, dari 47% ini nggak mungkin 47% yang memilih. Nggak pernah ada sejarah 100% pemilu terlaksana ya. Seluruh orang melakukan hak pilihnya ya. Dan balik lagi, dari 47% ini seberapa pedenya ini suara akan ke RK. Justru malah kami yakin, kalau misalnya terjadi kemarin 47% ini memilih, itu malah melambungkan suara kami sangat jauh.
Kenapa? Karena terbuktinya apa? Dengan popularitas yang sudah terbentuk di Kang Emil, dengan banyak kayak bermain di media sosial, ibaratnya popularitasnya sudah mentok lah. Yang awalnya dari 50% menurut survei, tapi sampai akhirnya landingnya di 38%. Ini tandanya sudah bukan bicara popularitas lagi, tapi ini bicara ketidaksukaan. Ini fakta, mungkin ada slip tang, ada program yang tidak nyambung di Jakarta, tidak rasional, tidak realistis. Sehingga berbanding terbaik kepada Mas Pram yang dari 0,1% landingnya di 50,07%. Berarti sini ada progres yang inline dengan pemikiran masyarakat Jakarta. Yang dimana ini kalau diterusin bisa bablas, bisa 60% mungkin suara kami. Tapi ngaku dong terbantu dengan suara anak Abah juga dan Ahokers. Oh pasti, tapi kan balik lagi, kenapa bisa ada suara anak Abah dan suara Ahokers? Karena pemimpin Mas Pram inilah yang berani menurunkan egonya untuk bisa menyatukan kedua belah pihak itu. Caranya bagaimana? Strateginya apa sih menyatukan kedua kubu yang sebelumnya sempat terpolarisasi begitu hebat sampai akhirnya dua-duanya sama-sama bisa duduk bersama mendukung Pram dan Dul? Pertama adalah Mas Pram mengadopsi dari seluruh program mantan-mantan gubernur dari zamannya Bang Foke, Pak Sutioso, ya kan, Pak Ahok, sampai terakhir ke Pak Anies. Mas Pram mau menduduk bareng dengan para gubernur sebelumnya itu dan juga berdiskusi dan belajar. Bukan seakan-akan orang yang paling tahu Jakarta. Justru malah belajar pengen memaksimalkan apa yang sudah dibuat oleh gubernur-gubernur terdahulu. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua juga adalah Mas Pram ini bisa bisa mengeluarkan program-program yang menurut saya anak Abah dengan Ahokers. Itu satu kok kunci. Itu benar masyarakat Jakarta banget. Itu rasional. Dan Mas Pram itu selalu membuat program yang benar-benar rasional. Rasionalnya apa? Kayak misalnya contoh, mengembalikan lagi pasukan oranye, terus membuat Trans Jabodetabek, membuat daycare setiap gedung. Itu bisa dilaksanakan dan anggarannya pun juga sangat bisa direalisasikan. Tapi tidak seperti membuat PIK menjadi seperti Dubai. Di sisi lain pengen buat bangunan vertikal di atas setiap transportasi. Biayanya dari mana? Kami aja membuat program sederhana aja sudah mempersiapkan biayanya dari Jakarta Fund. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi menurut saya itu adalah kunci-kunci yang terajut. Rasionalitas itu yang akhirnya membuat masyarakat Jakarta walaupun tidak mengenal Pramono Anung tapi menyukai programnya. Itu sih. Baik, Pak Muslim, kan sebelumnya ini sempat digadang-gadang ya pilihan atau sosok pemimpin yang diidam-idamkan warga Jakarta itu 3 ya. Pasti tahu ya semuanya, Anies, secara berurutan ya, Ahok dan kemudian Ridwan Kamil. Nah, Ridwan itu ada loh masuk dalam konstelasi ya perhitungan konfigurasi politik untuk Pilkada Jakarta. Dan sebelum muncul yang namanya Pramono dan Dul ini, Ridwan Kamil juga angka elektabilitasnya itu lumayan baik ya ketika masih jadi paslon tunggal, masih belum ada calon independen dan lainnya. Kemudian terjerembab ke angka 30%, itu kaget atau bagaimana? Mbak, sorry, saya nggak menanggapi masalah itu Mbak ya. Artinya sekali lagi bahwa banyak faktor sebetulnya. Kan ini saya kembali lagi ya, menyoroti masalah ketidakhadiran lah Mbak ya, sekitar 47%. Kalau soal terjerembab atau tidak, saya kira saya tidak bicara terlalu jauh mengenai itu. Nah, yang perlu kami luruskan sekali lagi bahwa partisipasi Mbak, partisipasi masyarakat yang rendah, ini sangat rendah 47%, ada salah satu faktor juga, ini yang menyebabkan suara dari Ridho ini bisa berkurang gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi Pak Mona, bahwa banyak pemberitahuan yang tidak hadir, masyarakat yang tidak datang ke TPS, dan kami mengumpulkan fakta, mereka adalah pemilih Ridho. Kan gitu Mbak Mona. Kok bisa tim Ridho yakin banget kalau yang tidak datang ke TPS ini akan mencoblos untuk pasangan Ridho? Apa yang menjadi alasan? Kami kan, gini Mbak Mona, kami ini kan menginvestigasi warga ya, kami menginvestigasi warga, kami tanyakan juga ke warga tersebut, kenapa misalnya mendapatkan pemberitahuan tidak mencoblos misalnya. Ya mereka menjawab, sebetulnya Pak, kami itu mau mencoblos Ridwan Kamil Suswono, tapi kami tidak mendapatkan pemberitahuan. Nah, itu hasil investigasi yang kami dapatkan dari berbagai saksi yang memang kami temukan. Jadi, adakah korelasinya bahwa 47% rakyat tidak memilih? Itu pasti ada, Mbak. Di nilai tersebut 43%,
47% tersebut, saya bisa pastikan, saya katakanlah bahwa ada pemilih Ridho di situ. Nggak mungkin tidak, Mbak Ri. Oke, dan dari 47% itu nantinya bagaimana menghitungnya agar bisa melampaui keunggulan dari pasangan paslon nomor urut 3 ini? Itu akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Pak Muslim dan juga Mas Aldi. Kita akan break dulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Di segmen terakhir ini kita akan bertanya ke Mas Dodi selaku anggota dari KPU Jakarta. Seperti apa persiapan jelang pleno rekapitulasi untuk tingkat provinsi, Mas? Kami tadi sudah mengumpulkan semua KPU Kabupaten Kota untuk menerima laporan proses rekapitulasi yang berjenjang dan hasilnya cukup positif, tidak terlalu banyak perdebatan terkait dengan selisih hasil, hanya keberatan-keberatan saksi saja yang tidak berkenan tanda tangan dan sudah dituangkan dalam catatan-catatan khusus. Sore tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menerima saran, masukan maupun evaluasi, terutama juga terkait dengan potensi-potensi PSU, dan kami tanyakan sampai dengan sore tadi tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang, dan tentu ini menjadi modal yang positif. Kami yakin proses rekapitulasi akan berjalan dengan lancar dan kami siap untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalaupun semisal ada pemungutan suara ulang ataupun pilkada 2 putaran, apakah KPU sudah siap dengan semuanya, logistik, baik itu langkah hukum juga? Iya, kami selalu siap ya, karena tahapan juga sudah kami siapkan. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, atau mau 3 putaran nanti pasca putusan MK. Kami semuanya siap, pada prinsipnya penyelenggara selalu siap untuk melaksanakan tahapan, baik itu juga nanti bersengketa ke Mahkamah Konstitusi ataupun terkait dengan laporan-laporan dari Bawaslu dan sebagainya. Ya, asal jangan berputar-putar ya, seperti kopi diputar begitu Mas Dodi. Dan kira-kira akan kapan ya hasil pengumuman dari KPU? Kabarnya besok, Mas Dodi? Besok rekapitulasi hari pertama, kemungkinan tanggal 8 kami selesai, kami akan umumkan. Sekali lagi yang diumumkan adalah penetapan hasil rekapitulasi ya Mbak, bukan penetapan calon terpilih. Iya. Ya, jadi nanti ada tahapan lagi. Yang menentukan 1 atau 2 putaran, begitu kan Mas Dodi? Belum juga, karena kan masih hasil pemilihan saja. Nanti itu akan dibawa ke MK, kalau nggak ada keberatan lagi, kalau itu sudah sesuai, maka kami akan tetapkan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kalau nggak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari. Timeline-nya seperti apa Mas Dodi? Timeline-nya? Gimana? Timeline-nya seperti apa? Timeline-nya tanggal 7 sampai 9 rekap pleno dan penetapan. Setelah penetapan, pasangan calon punya waktu 3 hari untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sampai 3 hari nggak ada registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi dalam BRPK, buku registrasi perkara konstitusi, maka paling lama 3 hari kami harus menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kalau 1 putaran, atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang masuk putaran kedua kalau dalam situasi 2 putaran. Seperti itu Pak. Oke, Pak Muslim, mengingat waktunya terbatas, apakah sudah siap? Maksud saya timeline ya, setelah KPU merilis hasil rekapitulasi dalam mungkin 1-2 hari ini, dari tim Ridho sendiri sudah menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan semua yang diperlukan untuk nanti sengketa di MK? Ya, tentunya kita tunggu Mbak. Artinya kita tunggu Mbak Mona terkait dengan rekapitulasi yang disampaikan di tingkat provinsi. Nanti tentunya apapun nanti keputusannya, tentunya kita akan berembuk dengan tim selanjutnya seperti apa. Tapi saya ingin menyampaikan begini Mbak Mona, kalau tadi Mas Dodi menyampaikan tidak ada masalah terkait dengan problema ada di Jakarta. Mas Dodi coba ingat, kasus yang ada di Pinang Ranti Mas Dodi. Di Pinang Ranti itu jelas-jelas murni itu ada pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, Mas Dodi. Itu ada pencoblosan surat suara di jam 12.20 orang yang tidak sah. Nah, problem ini sekarang ini bagaimana Mas Dodi? Tadi Mas Dodi sampaikan ke kita
bahwa tidak ada rekomendasi PSU. Nah, kita sudah sebetulnya syarat untuk PSU salah satunya Mas Dodi, itu kan disampaikan ada pencoblosan lebih dari satu. Nah, kasus Pinang Ranti Mas Dodi, ini harus jadi perhatian juga teman-teman dari KPUD Jakarta. Nah, kalau misalnya seperti ini seperti apa? Yang memang KPUD Jakarta itu kan menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Nah, sampai saat ini Mas Dodi, rekomendasi Bawaslu Jakarta Timur terkait dengan kasus ini sampai saat ini kita belum tahu Mas Dodi. Nah, potensi kami untuk melakukan DKPP terhadap Bawaslu juga besar. Kenapa? Ini bagaimana sudah terjadi seperti ini, kemudian tidak ada rekomendasi terkait mengenai persoalan yang ada di Jakarta Timur. Saya kira itu penambahan saya, Mbak Mona. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mas Aldi, sepertinya ingin bicara? Enggak. Jadi Ya, sebenarnya santai-santai aja ya, tinggal besok potong tumpeng gitu ya? Ya insya Allah tinggal kita potong tumpeng bareng seluruh masyarakat Jakarta lah. Enggak, sebenarnya kalau saya ingin menanggapi bahwa janganlah kita memperkuat opini publik yang sebenarnya ini datanya masih abu-abu. Kalau saya lebih mencermati masalah mengenai 47% yang katanya diklaim tidak terundang dalam pemilu ini. Faktanya di mana? Dari 47% itu berapa orang yang sebenarnya belum terundang? Dari 47% itu berapa orang yang sudah terundang tapi tidak menyoblos? Itu banyak lagi tuh faktornya, bisa jadi lagi sakit atau tidak lagi di Jakarta atau memang secara tidak sengaja atau secara sengaja memang tidak mau menyoblos, ya kan? Jadi jangan diklaim lah bahasa bahwa 47% ini adalah partisipan aktif, partisipan yang sudah pasti ada suaranya. Karena balik lagi masyarakat Jakarta harus tahu bahwa tingkat tertinggi pemilu itu dicapai pada tahun 2017 dengan polarisasi yang kita tahu sebegitu besar, itu aja hanya mencapai angka 70%. Nah, kalau misalnya bicara hari ini di Jakarta 47% masyarakat tidak memilih, apa kata masyarakat Indonesia yang di Sumatera Utara? 50% lebih, 50,03 kalau nggak salah. Ya kan? Dan sebenarnya banyak kalau kita kupas tuntas memang tahun ini kita mengalami penurunan. Itu sih, jadi janganlah bermain bahasa untuk membentuk opini publik yang sebenarnya tidak, menurut saya kontraproduktif. Lebih baik, ya kalau misalnya kita bicara kecurangan, kita bicara kesalahan dalam pemilu, ya silakan. Ada masing-masing tempatnya kok. Pasti KPU pun juga tinggal menunggu laporan dari si penerima yang pelanggaran-pelanggaran ini. Ya kan? Jadi menurut saya coba tolong untuk bisa disampaikan narasi-narasi yang lebih produktif daripada kontraproduktif yang nantinya membuat ke depannya mungkin orang semakin malas lagi untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, Mas Dodi, apakah dengan bukti-bukti maupun dengan alasan-alasan disampaikan oleh Pak Muslim ini akan bisa memengaruhi hasil dari KPU, keputusan, pengumuman, apapun itu? Mas Dodi, audionya boleh dibuka kembali? Ya Mbak, halo Mbak. Halo. Iya. Ya, sejauh ini tidak ada keberatan ya dari tim pasangan calon terkait dengan hasil ya. Dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten kota, itu keberatannya nggak terkait dengan hasil. Apakah ada selisih, apakah kesalahan penghitungan, atau kesalahan prosedur rekapitulasi. Kalau prosesnya, Mas Dodi? Keberatannya lebih pada terkait dengan C, pemberitahuan dan partisipasi. Tadi saya koreksi juga, partisipasi itu bukan 47 yang nggak hadir. 58% hadir ke TPS, 42 yang tidak hadir ke TPS. Artinya lebih dari 50% orang hadir. Meskipun itu juga sekali lagi tidak terkait dengan legitimasi atau terkait dengan kepastian hukum bahwa proses pilkada sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sejauh ini kami akan kalau ada keberatan terkait dengan selisih hasil, silakan disampaikan, dikemukakan di dalam rapat pleno rekapitulasi. Sejauh ini dalam rapat pleno rekapitulasi, saksi menerima formulir D hasilnya cocok dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan kami yakin nanti di tingkat provinsi juga hasilnya akan sama seperti itu. Jadi jika sengketa ini masuk ke MK, apakah kira-kira akan cukup kuat, Mas Dodi? Nanti penilaiannya di mahkamah ya, kami nggak bisa memberikan penilaian karena kami pihak yang termohon ya. Dan kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah moment of truth ya. Jadi terkait dengan tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan tidak profesional, itu semua akan
biasanya akan terjawab di Mahkamah Konstitusi. Momen kami untuk mempertanggungjawabkan, karena kami harus bekerja dengan tanggung jawab, yaitu akuntabel, bisa kami pertanggungjawabkan secara prosesnya maupun kita pertanggungjawabkan secara hasilnya, terutama juga kalau disengketakan ke pihak-pihak terkait termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Baik, ada lagi mungkin dari Pak Muslim sebelum kita tutup? Saya kira cukup Mbak Mona. Yang penting gini Mbak Mona, tentu bagi kami menunggu rekapitulasi apa yang disampaikan KPUD Jakarta nanti. Tentu kami akan mengambil sikap seperti apa nanti Mbak Mona. Saya kira gitu Mbak Mona. Baik, terima kasih Pak Muslim. Dari Mas Aldi terakhir mungkin what's next gitu jelang rekapitulasi provinsi? Ya, kami masih percaya terhadap independensi dan profesionalitas dari pihak penyelenggara KPU maupun dari pengawas-pengawas pemilu, ya kan? Terus kami juga masih sangat yakin kepada seluruh pihak akan menerima apapun hasilnya, karena kami pun juga sangat menghargai dan menghormati menunggu hasil dari KPUD Jakarta mengenai hasil penetapan pemenang pemilu ini. Walaupun alhamdulillah hingga saat ini seperti yang tadi sudah seperti disampaikan bahwa perhitungan sudah tidak berubah ya, insya Allah kan tinggal menunggu kalau nggak salah tanggal 9 itu penetapan hasil perhitungan ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Ya kalau jika ada yang keberatan monggo dipersilakan, karena itu adalah hak setiap paslon untuk memperjuangkannya. Tapi ketika sudah ada ketetapan, mari kita bersama-sama kita membangun Jakarta, karena PR Jakarta ini banyak sekali. Jadi kira-kira kapan syukuran, cukur gundul, potong tumpeng? Mungkin kita merayakannya lebih ke kerja cepat. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa menjadi apa yang terjadi di pilkada kali ini bisa menjadi bahan evaluasi ya, khususnya untuk penyelenggara pemilu untuk berbenah diri agar pilkada selanjutnya bisa lebih baik lagi dan sistem demokrasi kita ini bisa lebih ideal lagi. Terima kasih Mas Aldi, Mas Dodi, dan juga Pak Muslim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena NTV Prime akan kami lanjutkan kembali.